Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kakak Salwa Hairia. Baiklah, kali ini kakak akan menyampaikan materi tentang sikap demokratis dan nilai Pancasila. Yang pertama ada musyawarah. Musyawarah merupakan salah satu cara penyelesaian setiap perselisihan atau perbedaan. Dalam musyawarah selalu ada pihak yang setuju dan tidak setuju terhadap suatu rencana atau rancangan keputusan. Namun, setelah adanya tukar pikiran dan pertimbangan yang matang, maka pihak yang setuju dan tidak setuju akan mencapai titik temu. Semua peserta musyawarah harus mengutamakan kepentingan bersama. Tujuan dari musyawarah: yang pertama, mendapatkan kesepakatan bersama sehingga keputusan akhir yang diambil dalam musyawarah bisa diterima dengan baik dan dilaksanakan oleh semua anggota dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang kedua, dilakukan untuk menyelesaikan kesulitan dan memberikan kesempatan untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang sehingga keputusan dan yang dihasilkan sesuai persepsi dan standar anggota musyawarah. Yang ketiga, keputusan yang diambil dengan musyawarah juga akan lebih berbobot karena di dalamnya terdapat pemikiran, pendapat, dan ilmu dari para anggotanya. Adakah yang tahu apa saja manfaat musyawarah? Baiklah, mari kita bahas bersama. Manfaat musyawarah. Begitu banyak manfaat dari musyawarah, yakni melatih untuk mengemukakan pendapat, masalah bisa segera terpecahkan, keputusan yang dihasilkan mempunyai nilai keadilan, menguntungkan semua pihak, adanya kebersamaan, menyatukan pendapat, mengambil kesimpulan yang benar, dan mencari kebenaran dan mencegah kekeliruan. Bentuk musyawarah. Dalam keluarga, musyawarah bisa dilakukan saat hendak melakukan banyak hal, seperti pembagian tugas di rumah atau menentukan destinasi liburan. Yang kedua, dalam lingkungan sekolah, ada kegiatan yakni pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS, musyawarah untuk mengadakan lomba, pemilihan ketua kelas, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, dalam lingkungan masyarakat, musyawarah bisa dilakukan untuk membentuk panitia ulang tahun desa, meninjau pembentukan sistem keamanan desa, dan meninjau pemilihan jalan desa, dan lain-lain. Yang keempat, dalam lingkungan negara, terdapat kegiatan yakni rapat anggota DPR dan musyawarah untuk merumuskan undang-undang, dan lain sebagainya. Baiklah, pembahasan kita berikutnya adalah nilai kejujuran, kedisiplinan, dan senang bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih itu kejujuran? Jujur dapat berarti apa adanya. Kejujuran berarti suatu sikap yang mencerminkan suatu kata dan perbuatan. Artinya, ucapan dan perbuatannya sama. Contohnya, jika menemukan dompet di jalan, maka kembalikan dompet kepada pemiliknya, atau serahkan kepada bapak atau ibu guru, ataupun pada orang tua, agar ikut membantu mencari pemilik dompet. Yang kedua, harus jujur ketika sedang tes. Dalam artian
Tidak boleh bertanya kepada teman maupun melihat catatan. Yang ketiga, dalam sebuah permainan, kita tidak boleh berbuat curang terhadap lawan. Berikutnya, ada manfaat dan akibat tidak jujur. Manfaat dari jujur adalah dapat dipercaya oleh orang lain, akan disayang orang tua, mempunyai banyak teman, dan kita bangga terhadap hasil yang kita capai. Akibat yang akan kita dapat jika kita tidak berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, yaitu akan dijauhi teman, tidak dapat dipercaya lagi oleh teman, guru, maupun orang tua, akan malu ketika bertemu dengan orang lain, dan menjadi tidak percaya diri. Maka dari itu, kita tidak boleh berbohong ya teman-teman. Kita harus menanamkan sikap jujur dari kecil atau sedini mungkin. Berikutnya, ada kedisiplinan. Kedisiplinan berarti suatu sikap mentaati peraturan. Disiplin harus dilakukan di mana saja, baik di rumah, di jalan, di sekolah, maupun di masyarakat. Contoh perilaku disiplin yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari antara lain, yang pertama, ketika di rumah kita melakukan kegiatan sebagai berikut, yakni bangun tidur tepat waktu. Setiap pagi selalu merapikan tempat tidur sehabis bangun tidur. Belajar setiap sore atau malam hari, dan beribadah tepat waktu. Yang kedua, ketika di jalan, kita melakukan kegiatan yakni selalu berjalan di sebelah kiri. Tengok kanan kiri sebelum menyeberang jalan agar tidak tertabrak. Berhenti ketika lampu merah menyala dan tidak membuang sampah di jalan raya agar jalan tetap bersih. Yang ketiga, ketika di sekolah, selalu berpakaian rapi, mengikuti upacara bendera dengan tertib, dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Yang keempat, ketika di masyarakat, dilarang untuk mengganggu orang lain, dilarang menyalakan televisi keras-keras di siang hari, agar orang lain tidak terganggu. Manfaat yang kita dapat dari berperilaku disiplin dalam sehari-hari yaitu hidup kita akan teratur, kita tidak akan menyia-nyiakan banyak waktu atau membuang waktu, dan kita akan berhasil di masa depan. Akibat yang kita rasakan jika kita tidak berperilaku disiplin, kita akan mendapat hukuman jika kita melanggar tata tertib dimanapun. Dapat mencelakakan diri sendiri, misalnya jika melanggar tata tertib di jalan. Berikutnya adalah senang bekerja. Senang bekerja artinya suka melakukan pekerjaan tanpa paksaan. Senang bekerja harus dibiasakan sejak kecil. Senang bekerja merupakan perbuatan terpuji dan penting dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat senang bekerja adalah melatih hidup mandiri, dapat membantu orang lain, menyelesaikan pekerjaan sendiri, dan dapat meraih cita-cita.
Sekian materi untuk hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.